warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Sophia dengan NIM 332103 akan menyampaikan materi tentang mekanisme pasar lanjutan. Yang pertama, konsep harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Konsep harga ada dua, yaitu utility. Yang pertama, utilities. Utility yaitu suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan kebutuhan, keinginan, dan memuaskan konsumen. Yang kedua, nilai atau value. Nilai suatu produk untuk diukur dengan produk lain. Nilai ini dilihat dalam situasi barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Yang kedua, kebijakan harga dalam pasar. Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Adapun konsep penetapan harga menurut Islam yaitu yang pertama, tak seorang pun diperbolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk, dan penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual. Yang kedua, dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur. Selanjutnya yang ketiga, tujuan penetapan harga. Menetapkan harga tentu saja memiliki sejumlah tujuan tersendiri. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, menghindari perang harga. Salah satu tujuan penetapan harga adalah mencapai harga stabil serta tidak mudah naik dan turun. Dengan harga yang tetap dan stabil, kita dapat terhindar dari potensi perang harga. Yang kedua, untuk menyikapi persaingan dengan kompetitor. Menetapkan harga juga dapat menjadi solusi yang tepat agar menghadapi persaingan. Kita dapat memeriksa perilaku konsumen serta hal yang bisa memberikan keunggulan pada produk yang dimiliki. Barulah dapat menentukan harga yang akan dijual. Yang ketiga, semakin maksimal laba. Ini berarti untuk mencapai laba tertentu, kita harus menentukan harga di angka tertentu. Yang keempat, membentuk citra usaha. Penetapan harga juga dapat membangun citra usaha yang dimiliki, seperti kata-kata ada harga, ada kualitas. Kata seperti ini adalah hal pasti karena ketika konsumen akan membeli produk, mereka akan langsung melihat harga yang dimiliki. Yang keempat, istilah adalah salah satu instrumen pengawasan yang dikenalkan oleh Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai peran negara terhadap pasar. Hisbah dalam kegiatan ekonomi mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, mengawasi keadaan rakyat. Yang keempat, melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Peran pemerintah dalam mengontrol pasar, yang pertama, secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan, seperti monopoli, penimbunan, dan sebagainya. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerjasama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. Yang ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan